kita semua. Nah, hari ini sebelum pembelajaran ketua kelas minta tolong teman-temannya dipimpin untuk berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum dimulai pelajarannya, Ibu cek presensi kehadirannya dulu ya. Nanti kalau hadir, angkat tangannya dan bilang hadir yang keras. Anastasia. Hadir. Oke, Anastasia ada. Arista Balkis. Hadir. Oke. Alvaresya. Hadir. Balkis Putri. Hadir. Oke. Carleta. Hadir. Desi Nur. Desi. Oke, Desi hadir. Junior. Junior. Oke. Kevin. Zafir. Oke. Rizky Ramadan. Semangat Rizky Ramadan. Nabila. Kok lemas? Belum sarapan ini ya. Nicholas. Ya, hadir. Rifan. Rohma. Oke. Syakaila. Hadir. Syakwila. Hadir. Oke. Syafa Zaskia. Oke. Syakwina. Wah. Ini kenapa? Masih maskeran? Flu, batuk? Ya. Gildan. Hadir. Zulfa. Oke, alhamdulillah lengkap ya, hari ini semuanya masuk dalam keadaan sehat walafiat. Kira-kira ya, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk belajar? Ada yang tadi malam sudah baca share-sharannya Bu Lydia hari ini? Alhamdulillah. Hari ini belajar tentang apa kita? Tahu dari mana? Pintar semuanya. Jadi hari ini kita belajar tentang wawancara. Ada yang hari ini atau kemarin nonton atau baca berita? Ada? Nicholas? Ya, Baca berita atau nonton berita di mana, Nicholas? di Instagram. Di Instagram. Nah, ada yang lain? Beritanya tentang apa, Nicholas? Kecelakaan mobil di Ijen. Oh, kecelakaan mobil di Ijen. Ada korban jiwanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Baca namanya, judulnya aja. Belum ada keterangan lebih lanjut. Oh, belum ada keterangan lebih lanjut. Ya, karena sekarang sudah ada perkembangan teknologi, ya kan? Jadi berita itu nggak cuma di TV, nggak cuma di koran. Nah, di TikTok, Instagram, pasti semua punya kan? Nah, pasti pernah lihat berita-berita kan? Nah, itu juga bisa digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kira-kira berita itu datangnya dari mana? Dari Apakah? narasumber. Dari narasumber. Nah, bisa muncul narasumber itu karena ada apa? Peristiwa atau kejadian. Yang melaporkan itu siapa? Narasumber itu adalah yang diwawancara. Berarti yang melaporkan kejadiannya siapa? Wawancara atau nama kerennya reporter. Itu kalau live langsung. Kalau yang ditulis nama kerennya siapa? Pembawa acara itu kalau udah ada beritanya itu baru wartawan. Oke. Semuanya sudah pernah jadi wartawan atau belum? Ada yang sudah dan yang belum. Kemarin memang kelas 7 itu kan ada pembelajaran tentang memahami informasi dari berita. Jadi sedikit banyak kalian pasti tahu hal-hal tentang berita. Tapi hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut. Ini sudah selesai. Bagaimana kalian menjadi pewawancara yang baik? Apakah kalian bisa langsung ujuk-ujuk menemui narasumber? Pak, stop, saya mau wawancara. Boleh seperti itu? Kira-kira kalau ada kejadian
tulisannya kalian harus bisa menyusun teks berita dari hasil wawancara secara akurat. Bagaimana kalian bisa mendapatkan informasi secara akurat? Gimana? Dengan itu, lihat di tujuan. Dengan membuat pertanyaan yang informatif dan penting. Nah, gimana pertanyaan yang informatif dan penting? Kira-kira yang berdasarkan apa? Kaidah 5W dan 1H. Masih ada yang ingat? Ada. Kalau bahasa Indonesianya apa 5W 1H? Adik, simbol. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nanti tapi bukan hanya sekedar apa yang terjadi, bukan hanya sekedar siapa pelaku atau korban. Nah, kita akan mempelajari lebih dalam bagaimana cara membuat daftar pertanyaan yang bisa menggali informasi secara mendalam, sehingga berita yang ditulis itu benar-benar akurat, faktual, dan penting. Mau nggak baca berita yang tidak penting? Berita yang penting biasanya seputar apa? Peristiwa tentang apa? Kecelakaan. Terus apa lagi? Politik. Karena politik itu keputusan-keputusannya mempengaruhi kita semuanya, masyarakat. Terus apa lagi? Ekonomi, pendidikan. Contohnya kurikulum kemarin, kurikulum apa? Setelah ini jadi apa? Itu pendaftaran. Oke, pendaftaran itu juga ganti-ganti namanya loh. Makanya kita harus up to date. Ya, itu pentingnya berita, harus up to date. Kita simak dulu ya. Jasa pribun jadi misalnya pun motor mulai berlari-larian. Ini manusia tembus pandang. Oke. Ini kayak kelamaan tapi membeli. Hiburan ya. Pagi Bapak. Selamat pagi. Iya Bapak. Coba diperhatikan satu kali lagi ya habis ini. Coba diperhatikan ada keanehan-keanehan apa dalam video ini. Ya. Oke. Satu kali lagi ya. Diperhatikan ini kalian fokus cari keanehan apa dari reporternya atau pewawancaranya. Oke? Jangan fokus pada itunya ya. Kalau mulai naik jasa pribun jadi misalnya pun motor mulai berlari-larian. Selamat siang Bapak. Ini manusia tembus pandang. Oke, kelamaan tapi membeli. Hiburan ya. Pagi Bapak. Selamat pagi. Iya Bapak. Oke, kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak keanehan apa yang terjadi yang dilakukan oleh reporter? Ayo, angkat tangan satu dulu. Nah, apa? Reporternya wawancarai narasumber pas malam, tapi maunya salah. Nah, betul. Satu, reporternya wawancara pas malam, tapi salamnya selamat pagi. Udah gitu narasumbernya jawabnya selamat siang. Iya, kan? Nah, ini klop ya antara pewawancara sama narasumber kurang fokus. Yang kedua, ada yang bisa mengamati apa-apa? Ya, hah? Yang banjir tadi pertanyaan pewawancaranya apa? Kenapa sepatunya dilepas? Nah, kenapa sepatunya dilepas? Padahal backgroundnya apa? Itu yang dinamakan pertanyaan tidak penting. Udah tahu belakangnya banjir, masih ditanya kenapa kok sepatunya dilepas? Ya, oke. Tiga. Sepeda motor Siapnya apa? Nah, sepeda motornya
menghubungi narasumber di waktu yang tidak tepat. Makanya nanti kalian ketika diberi tugas wawancara harus menghubungi narasumber di waktu yang tepat. Oke, yang kelima, komponen fokusnya. Ada lagi nggak tadi? Kurang satu nih. Apa? Perlu diulang? Ya. Tongkat. Yang laut mulai naik dan saat ini pun dilihat manusia pun motor mulai berlari-larian. Selamat siang Bapak. Ini manusia tembus pandang. Oke. Ini kayak kelamaan tadi memberi tiduran ya. Pagi Bapak. Selamat pagi. Beres, itu tadi sudah lewat. Apa? Satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh reporter. Apa? Karena tidak menghargai narasumber. Kenapa, Le? Bisa tidak menghargai? Itu limitnya. Benar sekali. Limitnya itu dikasihkan, tapi harus diambil lagi. Ya kan nggak boleh ya kayak gitu besok. Kalau wawancara ke narasumber, kalian harus sopan dan santun. Kira-kira ya kalau udah bikin kesel kayak itu tadi narasumbernya jawabnya mau dengan sepenuh hati apa enggak? Kalian kalau mau dapat berita yang bagus harus bisa membuat narasumber terbuka. Dimulai dengan membuat beliau senang dengan kehadiran kita. Kalau awal-awal aja kita udah bikin kesel, ya narasumbernya kira-kira gimana? Ikut kesel, males. Oke. Nah itu tadi. Nah ini wawancara itu sederhananya adalah kegiatan untuk tanya jawab. Pernah nonton Najwa Shihab? Ya, diskusinya biasanya panel kan? Nah, itu pembawanya biasanya yang mewawancarai adalah Najwa Shihab. Terus datang politikus-politikus, komedian-komedian dan lain sebagainya. Najwa Shihab itu adalah salah satu tokoh wartawan yang bisa menggali informasi secara akurat dan mendalam. Kalau mendalam, laporannya, beritanya nanti bisa ditulis dalam bentuk investigasi. Tapi karena kalian masih belajar, nanti beritanya jadi straight news aja. Straight news itu berarti kalian nulisnya yang penting ada apa, di mana, kapan, dan siapa. Bagaimana dan mengapa adalah sebuah tambahan. Yang penting ada apa, siapa, di mana, dan kapan. Oke. Nah, sudah tahu kan tadi? Kalau orang yang bertanya disebut pewawancara atau wartawan atau reporter. Disiarkan secara live itu reporter. Kalau orang yang memberikan jawaban disebut narasumber. Nanti kalian setelah ini akan latihan untuk membuat teks wawancara dengan salah satu langkahnya adalah memilih narasumber yang tepat. Oke, ini kita bisa melakukan berbagai pembahasan di berbagai bidang. Contohnya pendidikan, politik, olahraga. Siapa yang suka nonton bola? Gak ada? Suka? Nah, Jepang Indonesia kemarin gimana? Ini gak suka tapi tahu semua kan ya? Tahu. Kita dapat berapa? Kalah 5. Berapa? Ya. Oke. Iya. Jadi kemarin timnas itu kan 6-0, ya kan? Beritanya itu sifatnya penting kan, sampai yang nggak terlalu suka bola pun sampai tahu informasinya karena bersifat nasional. Oke. Tapi ada satu hal yang mengharukan dari pertandingan di Jepang. Apa kira-kira? Tahu kejadiannya? Apa Syafina? Yang mengharukan? Ya. Apa ya? Setelah pertandingan selesai gimana? Iya. Bukan tapi. Wah ini Instagram sama TikToknya ini kurang update ini berarti ya. Kan kemarin lagu Indonesia bisa berkumandang di stadion di Jepang. Sampai
akhiri, karena meskipun kalah supporternya Indonesia bisa tetap semangat mendukung timnas itu, yang bisa dicontoh dari berita yang penting. Oke, selanjutnya, nah, agar memudahkan kita nanti ketika melakukan wawancara, pewawancara harus bawa apa? Daftar pertanyaan. Jadi kamu kalau mau melakukan wawancara jangan langsung pokoknya aku ketemu narasumber dulu, itu tidak boleh. Jadi harus sudah siap dengan daftar-daftar pertanyaan untuk apa? Menggali informasi. Oke. Laporan wawancara nanti seperti ini. Jadi ketika kalian melakukan wawancara, itu jangan lupa dicatat. Apa yang dicatat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah persiapan. Harus ditulis sebelum wawancara. Tapi 6 dan 7 itu ketika dan sudah. Ya. Jadi nanti saat melakukan wawancara kelompok, kalian harus membagi tugas. Siapa yang tugasnya jadi penanya. Terus karena sekarang sudah zaman teknologi, berita itu biasanya audio visual, berarti siapa yang jadi fotografer, videografer juga. Terus siapa yang jadi penulis naskah. Bagi-bagi tugas ya nanti. Terus alat apa ya kira-kira yang dibutuhkan ketika wawancara? Apa, Fit? Kamera. Oke, ada lagi selain kamera? Mic bisa kalian dapatkan kalau dari HP ada kan? Oke, terus apa lagi? Buku atau alat tulis. Jadi alat tulis itu jangan sampai, meskipun sekarang sudah digital bisa pakai note ya, bolehlah pakai note, tapi harus tetap ada yang nulis. Kenapa? Cross check antara yang rekamannya dengan hasil tulisan. Karena kadang tuh rekaman ada yang ya bisa salah teknis, terus suaranya nggak jelas dan lain sebagainya. Kemarin kelas 7 ada kan yang kayak gitu? Sudah wawancara, balik ke kelas, ternyata nggak bisa didengerin, terus nggak ada yang nyatet, akhirnya balik lagi ke narasumber. Itu yang harus diwaspadai. Jadi nanti per kelompok harus punya kamera dari HP aja, audio juga dari HP, dan alat tulis. Oke. Selanjutnya ini masih ingat kan? Apa? Adik Simba. Sebutkan adik Simba itu apa? Siapa, mengapa, bagaimana. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, tapi bukan syukur apa, bukan syukur di mana. Ojo tanya ke narasumber, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya. Nah, kalian juga harus memperhatikan yang perlu dicatat itu meliputi apa aja. Nih, kalau apa itu kalian harus mencatat hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa. Yang pertama, apa yang terjadi, apa yang dilakukan kemudian, apa akibatnya, apa sebabnya. Itu bisa dimasukkan ke bagian apa ketika kalian membuat pertanyaan. Selanjutnya, di mana? Kalau di mana berhubungan dengan apa? Lokasi. Lokasi meliputi tempat, waktu. Waktu, ayo. Tempat. Oke, tempat itu meliputi nama apa aja biasanya yang disebutkan? Jalan, kota, gedung, desa, dan lain sebagainya, sedetail mungkin. Semakin detail semakin bagus. Kapan? Berarti menanyakan waktu. Jawabannya berupa jam. Terus apa lagi selain jam? Bulan, tanggal, hari, tahun. Jadi nanti kalau nyatet bikin berita itu harus
sedetail mungkin. Kalau menginformasikan tentang waktunya, misalkan akan diselenggarakan konser. Nah, itu bukan hanya tanggalnya, kalau bisa harinya, pukulnya itu juga ditulis. Nah, siapa? Kalau dalam berita kira-kira biasanya ya, siapanya itu meliputi orang, ya orangnya berupa apa? Yang dituliskan dalam berita. Nama, terus usia, betul. Nama, usia, terus apa lagi biasanya? Jenis kelamin, terus apa lagi? Kadang ya, kadang boleh dituliskan agamanya. Terus apa lagi? Hah? Biasanya misalkan misalkan ada berita tentang sepak bola tadi. Nah, misalnya tentang timnas Indonesia yang berlaga di Jepang, tanya ke pelatihnya. Pelatih itu adalah sebuah pelatih atau coach ya. Itu adalah sebuah apa? Orang. Iya, orang. Pelatih itu, pelatih itu dia termasuk subjek apa? Pemimpin. Pekerja. Menyebutkan pekerjaan ya. Itu penting tuh ya kalau bikin berita. Jadi misalnya nanti kalian bikin berita tentang kegiatan sekolah, sebutkan di situ nama Renanda. Nah, siapa Renanda ini? Guru di SMP Negeri 11 atau ketua panitia atau apalagi gitu tuh harus disebutkan secara lengkap posisi beliau di dalam berita itu, peristiwa itu. Jangan cuma Renanda doang. Kan bisa aja ada murid juga namanya Renanda. Jadi disebutkan pekerjaannya atau jabatannya. Oke. Selanjutnya, nah ini mengapa di dalam menuliskan berita yang sebenarnya ya, kalau sudah sampai mengapa itu biasanya namanya investigasi, menilik ya, mencari lebih lanjut kenapa sebuah peristiwa bisa terjadi. Misalnya pelaku pembunuhan, dicari siapa, apa motivasinya. Nah, itu biasanya sudah sebuah investigasi, bisa sampai tahu motivasi melakukan pembunuhan, misalkan kayak gitu. Tapi kalau nanti kalian di dalam kegiatan sekolah ya boleh ditanyakan, misalnya mengapa kok diadakan, nah kegiatan apa, kita lanjutkan. Nah, bagaimana meliputi, misalnya contohnya keadaan atau cara, proses. Contohnya Kevin, bagaimana bisa sampai di sekolah hari ini Kevin? Melewati proses apa saja Kevin? Hah? Dari bangun tidur, terus gimana? Sempat sarapan apa enggak? Sarapan dulu. Ke sekolah naik apa? Motor. Nah, ini kemampuan untuk kita memancing agar narasumber mau menjawab itu adalah penting. Jadi kita harus, kalau narasumbernya kayak Kevin yang hebat bicara ya Win ya. Nah, kita harus lebih pintar mengolah kata-kata sehingga narasumber bisa mengeluarkan pikirannya, pengetahuannya ya. Jadi mancing, istilahnya kita sebagai pewawancara harus pintar mancing. Oke. Nah, coba sekarang setiap orang ya, setiap siswa ditulis di bukunya satu pertanyaan dari peristiwa yang ada di gambar ini. Tahu kan apa ini, kegiatan apa? Sakyara Festival. Tahun berapa? 4 bulan apa? Oktober. Silakan membuat satu pertanyaan dari kegiatan ini. Boleh dari adik Simba. Kalau bisa nggak sama dengan temannya. Satu aja. Satu aja. Tapi nanti kalau boleh dia tunjuk sama kayak temannya, berarti kamu ganti pertanyaan. Ya, waktunya 2 menit.
Coba cari pertanyaan apa yang kira-kira menarik dari kegiatan ini. Kamu mau bertanya tentang apa? 2 menit? Sudah? Oh, benar. Sudah. Yang lainnya silakan dipikirkan. Hari ini bulan berapa ya? Bulan Juni. Nomor absen 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Junior. Mana junior? Ya. Junior, setelah selesai dibacakan pertanyaanmu apa, Junior? Ya, sekarang ya sudah selesai. Ya. Di mana Saktiara Fest diadakan? Di mana Saktiara Fest diadakan? Oke. Di mana diadakannya, Junior? Di SMP Negeri 11. Jalan apa, Junior? Simpang Mirana Atas nomor 100 berapa? Jalan apa sekolah kita? Ikan piranha. Jalan Ikan Piranha Atas nomor 185. Jadi nanti kalau bikin ini beritanya dituliskan di situ Saktiara Festival diselenggarakan di SMP Negeri 11 Malang, Jalan Ikan Piranha Atas nomor 185. Oke, sekarang kita pembagian ke kelompok. Nama-namanya sudah ada di layar. Silahkan berkumpul dengan temannya. Teman satu kelompok. Ya. Ayo berkumpul. Geser. Ke tengah-tengah sini nggak apa-apa. Yang kelompoknya Queen ke belakang situ aja. Queen yang pindah sini sama Kareta biar nggak ngumpul. Oke. Itu kan bisa ditempatin sama. Wes ya. Temanya sudah Lydia bagi biar kalian nggak bingung, biar nggak rebutan. Sekarang Lydia bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2. Oke, kamu kelompoknya siapa sini, Le? Jangan menyendiri. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa sama temennya. Ya. Apa maju lagi? Nah, ini. Oke ya, di dalam situ nanti kalian tugas utamanya adalah menentukan job desk-nya masing-masing. Setelah itu kalian buat 10 pertanyaan. 2 narasumber. Tentukan narasumber yang sesuai dengan temamu sendiri-sendiri. 1 guru dan 1 siswa. Bebas, pokoknya yang berhubungan atau yang tahu tentang acara tersebut. Ya, nggak boleh siswa tok, nggak boleh guru tok, dua-duanya. Dari 2 sudut pandang. Waktunya 15 menit dari sekarang. Wes, berarti jam berapa ya? Sekarang jam berapa? Jam 10.39. Berarti 10.55 sudah selesai. Ayo, pembagian di sini loh. Jangan lupa namanya ditulis lengkap, tidak boleh disingkat, tidak boleh nama panggilan, nomor presensi dan kelasnya. Kamu kok tertekan? Pan? Hah? Ini diajak diskusi. Iya. Ditulis dulu ininya. Oke. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan, tanya ke Bu Dia, itu jawab yang naik. Nah. Kalau mau cari inspirasi, kalian mau lihat kilas balik acaranya di Instagram sekolah boleh. Jadi sambil lihat Instagram sekolah untuk ingat-ingat
ini kegiatan ini boleh. Jadi sama aja, kalau cewek sama aja. Yang penting tugasnya dilaksanakan dengan baik. Wawancaranya siapa? Katanya 19. Absennya. Tunjuknya dibaca. Ini yang harus dibaca. Ini siapa? Wawancara. Narasumbernya siapa? Naskahnya siapa? Satu aja. Tapi ini nanti boleh kerjasama. Misalnya temannya kesulitan dibantu yang lain boleh. Ini tugas utamanya, tapi semua saling membantu ya. Menentukan narasumbernya siapa? Ini sama narasumbernya siapa narasumbernya? Oh iya. Narasumber itu kan orang yang diwawancara, kalian mau bagi informasinya dari orang yang berkepentingan di kegiatan itu. Ketua panitianya kemarin, ketua panitianya kalau dari dulu Bu dia IPA, ya. Peserta siswanya baru bebas, terserah kalian siapa. Ada yang kesulitan cari narasumber? Iya, satu siswa. Ya. Mati kelas, ya. Kemarin Anda sama siapa? Siswanya kan? Yang kemarin ikut outing yang penting. Ya. Pokoknya yang ikut outing, katanya outing. Di situ kan ada kalian harus buat 10 pertanyaan. Narasumbermu kan ada 2. Nah, itu harus ada. Dengarkan dulu ya. Jadi itu kan ada 2 narasumber. Buatlah pertanyaan untuk narasumber pertama dan kedua itu berbeda. Kalau kamu sudah nanyakan apa, di mana, siapa, kapan, misalkan kepada narasumber 1, ke narasumber berikutnya tanya yang beda. Misalkan kamu tanya ke gurunya, kapan dilaksanakannya acara itu. Tanya ke siswa jangan tentang kapan, ya. Dengarkan dulu. Ke siswanya itu kamu tanyakan gimana kesannya saat mengikuti kegiatan tersebut. Ada kesulitan apa atau gimana yang lain, gitu ya. Jadi pertanyaan untuk guru dan siswa berbeda. Wes, 15 menit habis itu presentasi. Ya. Kenapa habis? Kok sekarang pakai yang lain bantu. Ya. Misalkan per orang bikin 2 pertanyaan boleh. Jadi bagi tugas, jangan sampai ada yang nggak kerjakan. Pelaksanaan kelas meeting. Ketua kelas
Pak Renanda apa Bu Dita? Oh ya, Bu Dita boleh. Sini kerjakan bersama, jadi ya cari informasinya dari HP dilihat kegiatan yang kemarin. Ya, kegiatan itu bagian apa? Di situ. Bikin dua. Satu aja biar tulisannya kalimatnya diakhiri dengan pasangan dananya. Itu nggak urut nggak apa-apa pertanyaannya. Yang penting dari yang paling mau diketahui dulu tentang namanya. Nggak urut nggak apa-apa. Ya boleh dua. Nggak urut boleh ada sebenarnya. Dimulai dari yang paling mau kalian ketahui. Nanti waktu kalian ini kan masih bikin gambarnya, nanti dipraktekkan kalian wawancara langsung ke narasumbernya. Boleh janjian dulu dengan narasumber. Hari ini presentasinya praktek tapi nanti dibikin di mana? Pertemuan selanjutnya. Tapi yang ini harus selesai sekarang ya. Ada pertanyaannya, boleh dia cross check sudah sesuai apa belum. Kalau misalnya kira-kira kurang penting dan kurang sesuai, ini pertanyaan. Biar nanti kalau ketemu dengan narasumber, wes enggak clear diulangi. Mas Jidan boleh, Pak Bayu boleh, tiga-tiganya boleh. Semakin banyak yang diwawancara itu kalian bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Tapi sidik itu wajib harus siswa juga. Jadi kan kalau Pak Aska itu penyelenggaranya, nah kalian sebagai pengguna gimana feedbacknya? Makanya kan di sini. Kalau saya Ya nggak boleh dalam satu kelompok mau mencari kelompok sendiri. Jadi anak yang rajin sama anak yang kurang rajin gitu. Biar tahu kan dari dua sudut pandang yang berbeda ya. Ada yang setuju dan tidak setuju. Biasa. Ya, masukkan semua. Kenapa kalian tanya ya? Saya tanya, kenapa kok hari dinas dan
Kalau membuat pertanyaan dipikirkan, apakah pertanyaannya itu sudah sesuai, sudah sopan, santun, nah gitu. Harus tetap menjaga etika. Sambil dicatat. Apa ya? Makanya cari narasumber biar tahu jawabannya. Bacanya di sana di mana aja gitu. Aku tadi bagaimana? Nah ini mana pertanyaan untuk guru, mana pertanyaannya? Ayo. Jadi ada yang berdua, ada yang bersama. Makanya harus dipikirkan narasumbernya siapa, yang mau ditanyakan apa. Ya. Kalau ke siswa jangan tanya mengapa itu ke panitianya. Ya. Siswa boleh menanyakan pesan-pesan, terus senang nggak? Kamu menang kalah kelas kalian. Nah itu boleh ditanyakan siapa pemenang di dalam kelas meeting itu untuk futsal dan apa lagi itu loh. Terus kalau misalnya informasi tentang media yang penting, kalian di situ tanya yang menang dapat hadiah apa, itu tanya ke siswanya, cari yang menang, berarti cari dari kelas yang menang. Terus tanya dapat hadiah apa. Terus ada kejadian menarik apa saat outing mungkin ada. Ya, terus misalnya yang menurut dia paling menarik itu saat mengunjungi ke tempat apa? Kan kalian tahu aja keraton. Apa yang dilakukan di situ boleh. Nah, badannya sampai enggak? Mungkin itu adalah namanya menarik ini. Bagus badannya. Udah sampai terjadi kok. Itu harapan ya. Sudah selesai? Belum? Sudah berapa? Ini untuk jawabannya. Yang atas 5. Yang atas 5. Apa saja?
pindah ke Bengkong. Aman itu tak kasih bilang satu. Langsung semuanya langsung hancur. Apanya? Ini penilaiannya. Tapi tak kasih. Ya itu. Kunci jawabannya tadi. Nah, tanyakan di situ. Misalkan ya, kok menurut kalian ada materi yang menurut kalian jawabannya benar, terus di situ tuh disalahkan itu sebenarnya salah entry atau gimana? Apakah ada yang salah entry atau memang kalian kurang belajar? Ya. Terus tanyakan juga gimana pengalamannya untuk yang menggunakan iPhone. Ya kan, soalnya kan khususnya hanya Android. Tanya kalau untuk iPhone kemarin banyak kendala apa? Berarti cari teman yang pakai iPhone. Siap. Pasti di dalam satu kelas ada biasanya satu dua. Pandi temenmu nggak sih? Iya. Boleh tanyakan. Gimana pengalamannya kemarin pakai iPhone? Wah, iya. Tahu lah, tahu. Wah, nggak boleh juga. Ini lagi. Ya wajib nasi sekelas ini. Saksi. Oh iya. Katanya ya sepanjang dosen tapi semuanya dua. Pasti baik, pasti baik. IPS. Ya, wes tulis di sini jadi semua pertanyaan. Habis ini presentasi maju. Ini sepertinya yang ada narasumber yang sementara bisa digunakan untuk praktek wawancara itu ada ini panitia kelas meeting, ada panitia yang lain. Kelas meeting siapa? Kelompoknya siapa? Berarti nanti pas kelompoknya Queen maju wawancara yang jadi narasumber Zaza. Terus nanti kalau untuk yang outing berarti satu kelas bisa jadi narasumber semua kan? Ikut semua kemarin kelas outing kelas? Outing. Ikut kan? Outingnya kemana kemarin? Jogja. Itu sudah jadi satu pertanyaan. Mau diundi apa ditunjuk? Diundi. Kelompoknya diingat-ingat ya 1, 2, 3, 4. Diundi ya. Ini kita undian. Nunggu yang nulis belum selesai. Di sini juga kerja ya. Apa? Iya langsung praktek. Mulai dari bagaimana kalian menghubungi. Kalau misalkan ada di situ narasumbernya lagi duduk, bagaimana cara kalian memperkenalkan diri, mau wawancara. Oke? Enggak. 4 digit. Perwakilan kelompok maju ambil undian. Ayo. Perwakilan kelompok maju ambil undian. Satu aja. Keroyokan. Bismillah. Bismillah.
pertanyaannya sudah? Belum. Nanti yang ditanyakan pertanyaannya untuk siswanya dulu ya. Terus nanti kerjanya sesuai dengan pembagian kelompoknya tadi ya. Kelompoknya Nicole sudah selesai belum? Masih 8. Diteruskan dulu. Boleh. Pasti wawancara. Ngapain kan kamu narasumber ya? Yang takut gambarnya ya. Kamu narasumber apa ya? Jangan sampai salah. Ayo kasih servis. Nanti yang jadi penanya berarti tanyanya gantian. Apa? Iya. Enggak, sekarang praktek dulu. Wajib dulu. Narasumbernya yang ada di dalam kelas dulu. Kalau cara wawancaranya sudah betul, baru nanti kalian menghubungi narasumber kalian. Boleh tanya sekarang ya, sambil mengerjakan sambil boleh tanya. Kalau menghubungi narasumber bagaimana caranya? Pertama, itu caranya. Dia mengucapkan salam, tapi menghubunginya lewat apa? Lewat apa? Media sosial. Lewat apa kalau kalian misalkan mau narasumbermu Pak Renanda, cara ke Pak Renanda mau wawancara gimana? Pak Japri Pak Renanda lewat WhatsApp boleh. Tapi kalau Pak Renanda ada di sekolah gimana? Ya, menemui Pak Renanda lalu melakukan apa? Izin dulu. Aja langsung baru Pak Renanda. Nah, kemarin Pak Renanda jadi panitia apa ya? Jangan kayak gitu. Izin dulu. Ya, sebutkan nama kelas, tujuannya ke narasumber apa. Makanya di sini kita praktek ya. Ayo, Zaza, maju. Kamu dulu kan jadi narasumbernya. Misalkan Zaza lagi ngobrol di depan, kalian mau wawancara Zaza. Apa yang kamu lakukan? Ayo, satu kelompok berdiri. Bawa catatannya. Siapa jadi videografer, siapa jadi penulis, bawa alatnya sendiri. Permisi kakak. Gunakan bahasa yang baik dan sopan ya. Nah, sekarang dia mau menilai dulu. Kan sebelum dia lepaskan itu ke narasumber, dia harus tahu pertanyaanmu itu sudah betul, sudah informatif, sudah penuh dengan sopan santun dan etika atau belum. Ya, jangan sampai nanti Bu Lydia dapat komplain. Bu Lydia kemarin tuh ada muridnya Bu Lydia yang ke saya mau wawancara tapi nggak sopan. Oke, guys, yang lain hadap depan, lihat kelompok berapa? 2 presentasi. Perkenalan dulu. Zaza agak ke sana ya. Oke, perkenalan dulu kelompok. Seperti presentasi sebelumnya, sebutkan nama kelas boleh atau nomor presensi, terus sebutkan kalian dapat tema apa. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain belum fokus, sudah dijawab salamnya temannya. Ayo hadap depan semua dulu. Hadap
sebagai apa? Wawancara, saya sebagai pewawancara. Ya suaranya yang keras ya, boleh nggak dengar loh. Nama saya Muhammad Rizky Ramdan. Saya sebagai pewawancara. Nggak usah ada. Yang namanya saya Malaysia Tawira, saya sebagai penulis naskah. Perkenalkan, nama saya Sabrina Emira Santoso, saya sebagai penulis naskah. Perkenalkan, nama saya Pamela Putri, saya sebagai juru kamera. Oke, sekarang langsung ke praktek wawancara. Gimana cara mendatangi? Belajar dulu dari sana. Ya. Nah, dari pojok. Tentukan siapa yang mau menyapa duluan. Permisi Kak. Ya, Bapak kami mewawancarai Kakak, apakah boleh? boleh. Bagaimana kondisi saat kelas meeting kemarin? Sangat teratur karena kita sudah mengatur untuk konsekuensinya jika tidak mengikutinya. Dan bagaimana perasaan Anda saat menjadi panitia kelas meeting? Terlalu boring ya, karena tugas saya cuma menjadi operator. Siapa pemenang lomba saat kelas meeting? Lomba apa? Lomba futsal pasti dan supporter. Dari futsal kita ada dari yang pertama kelas 7B, yang kedua 8E, yang ketiga 8D. Untuk pasti 8G, lalu 8B, dan terakhir 7E. Untuk sebenarnya kita terdiri dari 8G. Apa aja yang diberikan oleh pemenang lomba kelas meeting? Kita kemarin hanya mendapat alat tulis saja untuk yang mengikuti lomba. Apa saja lomba yang diadakan saat kelas meeting? Futsal dan basket. Oke, ini contoh yang pertama ya. Ya. Yang lainnya mau boleh dia tanya. Ada yang mau dikomentari tentang pertanyaan-pertanyaan dari kelompok. Ya, pertanyaan dari kelompok. Coba dikomentari. Menurut kalian kurangnya apa? Kurang apa? Kalau untuk ini tanyanya ini berarti sebagai panitia kelas meeting ya, Zaza. Oke. Kalau kalian jadi pewawancara, tanya ke panitia kelas meeting, pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan itu ada yang kurang pas atau gimana? Coba kelompoknya Balkis. Ayo, menurut pengamatan kelompoknya Balkis tadi pertanyaan-pertanyaan yang dibuat oleh kelompok yang maju gimana? Oke. Oke toh? Ayo, sudah didengarkan apa belum? Kayaknya sudah. Oke. Kok kayaknya? Kok kayaknya ya toh kelompoknya Balkis. Ya sudah oke. Ada yang kurang pas apa enggak? Kurang lebih sudah. Kalau kurang lebih sudah baik. Ini Ya, kami sudah. ya kalau ya kelompoknya Zaza. Kelompok Zaza jangan HP-an aja. Tadi gimana pertanyaan dari kelompok yang sudah maju? Ada kurangnya apa enggak? Balkis? Arista Balkis? Gimana? Nyimak kan tadi kalau temannya maju? Ya, ada yang kurang apa enggak? Apa kurangnya disampaikan? Yang boleh komentari pas wawancaranya boleh komentari pertanyaannya gimana menurut kelompoknya Balkis. Ayo. Dan jadi pewawancaranya itu kayak kurang jelas. Oh, pas Wildan jadi pewawancara itu kurang jelas karena mungkin volume suaranya kurang besar. Oke. Terus apa lagi? Kalau tentang pertanyaannya, Menurut saya yang hadiah itu hadiahnya kurang penting. Oke. Terus ada lagi? Sudah. Nah ini kelompoknya Kevin. Apa komentarnya kelompoknya Kevin?
kelas. Rizky nanya. Pemenang lomba. Rizky nanya pemenang lomba. Baru yang terakhir ditanya lombanya apa. Harusnya tanya dulu di Classmeet ada lomba apa. Baru ditanya pemenangnya siapa. Betul, pintar. Tepuk tangan semuanya. Ya. Belajar dari kesalahan, oke? Nanti diperbaiki lagi, diurutkan. Jadi kalau buat pertanyaan kelompok lain harus runtut masuk logika. Jangan tak masuk logika ya. Kalau buat pertanyaan harus masuk logika. Oke? Tepuk tangan untuk kelompok yang maju. Boleh didosa dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jaja. Oke. Urutan kedua tadi kelompoknya siapa? David. Ayo. Kira-kira David yang dari satu kelas ini siapa yang mau dijadikan narasumber? Boleh? Nggak boleh Jaja lagi. Syahwina. Poin. Jadi narasumber poin. Sidi. Kan sebagai pengguna boleh. Ya. Sini. Perkenalan dulu kelompoknya. Perkenalan dulu. Ya. Habis. Ingat ya, pertanyaannya harus runtut. Masuk di logika. Semuanya ada di depan. Kelompok depan yang kompak, salami mau saudaranya. Iya. 1, 2, 3 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sidik akan Mewawancarai Sabrina. Sini dulu dong. Ya. Sebagai apa? Oke. Perkenalkan, nama saya Jenis sebagai pewawancara. Saya Nicholas, penulis naskahnya. Saya bagus sebagai videografer. Oke, pewawancara suaranya yang keras ya, David. Oke. Oke. Datang dulu. Nah, siapa yang bagian permisi ke Syahwina? Oke. Ayo. Gak apa-apa kalau cuma bagian permisi. Ayo. Queen, agak miring Queen. Oke. Gak kedengaran. Ayo, yang keras suaranya. Kami akan mewawancarai Tetap sini. Oh iya. pertanyaan pertama, gimana signifikan Suaranya yang keras. di sekolah pada waktu saat kami ujian? Pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman kalian ketika ujian menggunakan Sidik? Karena pertama kali menggunakan Sidik, mungkin banyak orang masih bukan atau panik karena saat ujian menggunakan Sidik ada waktu di atasnya. Apa kendala selama menggunakan Sidik? Mungkin beberapa kali Sidik error saat mungkin pertanyaannya terpotong atau jawabannya yang ada yang kurang. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ketahuan mencontek ketika ujian? Kayaknya ada. Selanjutnya, siapa yang mengendalikan Sidik jika terjadi kendala? Operator atau
Kan tadi pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok yang sudah maju, mungkin ada yang kurang pas, silakan. Ayo. Suaranya kurang banter. Hah? Kurang banter itu apa? Ya itu. Kurang keras. Jadi pewawancara tadi emang suaranya kurang keras. Jadi nanti latihan lagi ya. Kalau sudah wawancara beneran, jangan sampai yang jadi narasumber itu bingung kalian tanya apa karena nggak kedengaran. Oke. Terus apa lagi? Ya cuma suara toh yang dikomentari tentang pertanyaannya. Tunggu. Sabar. Kelompok kalian. Apa? Sampaikan. Kenapa? Wawancara apa sedikit bingung dengan pertanyaan. Oh, pewawancara sedikit bingung dengan pertanyaannya. Jadi pewawancara datang belum hafal dengan pertanyaannya. Oke, jadi salah satu yang harus kalian ingat, jadi pewawancara sudah harus hafal pertanyaan. Oke, selanjutnya apa Zara dari kelompoknya Zaza yang mau diungkapkan tadi? Apa? Ada nggak? Pertanyaannya, dari pertanyaannya tadi ada yang mau dikomentari? Nggak ada? Sambil dia aja yang komentar. Yang pertama, wawancara ke satu orang tapi menggunakan kata ganti kalian. Harusnya menggunakan kata ganti apa? Anda. Menurut Anda, jangan menurut kalian. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalau pertanyaannya tadi menurut kalian jawabannya kurang, kalian harus bertanya lebih lanjut, tidak sama dengan itu tidak apa-apa. Oke? Ya. Oke, sekarang ditutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Wes ya, nanti intinya ini harus mulai diperbaiki konsultasi pribadi dengan Bu Lydia nanti ya. Pertanyaan-pertanyaannya diperbaiki. Nah, sekarang ambil HP-nya, scan barcode yang ada di depan, oke, QR-nya. Di situ ada 5 pertanyaan. Kalian jawab berdasarkan hasil belajar hari ini. Individu ya, HP-nya dikeluarkan. Ya, Iya, Bu. pakai apa? Kabut. Gampang kan pertanyaannya? Wah, dia menghalangi di sini. Oke. Oke ya. 2 menit. Gampang kan jawabnya? Di-scan jadi. Bisa. Saya akan ya, Bu. Ya. Boleh bareng. Ya wis bareng sih dulu, jangan diskriminasi temannya. Kalau ada yang kesulitan gabung dengan teman boleh. Ya, cepet-cepetan. Ayo, sebelah sini jawab. Pertanyaannya cuma 5. Oke ya, udah ya, sudah. Udah ya, guys. Dari hasil ngerjain kelompoknya Queen, ya. Semuanya dari hasil ngerjain tadi, ayo kita kesimpulkan. Nah, jadi tujuan utama wawancara adalah untuk mendapatkan informasi. Oke, wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi. Terus apa lagi
5W1H. Kalau membuat daftar pertanyaan jangan lupa dengan adik simbah. Terus tadi yang penting tadi pertanyaannya harus gimana? Harus runtut masuk di logika. Jangan gila gitu ya. Oke, sekarang sudah refleksi. Maka bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke, mungkin ada yang tadi kayak kesusahan atau gimana, silahkan diisikan di ini. Tulis kesulitan kalian apa misalkan, nanti boleh dia perbaiki lagi di pertemuan selanjutnya, boleh dia kasih penguatan lagi untuk materi yang menurut kalian tuh sulit ya. Dua menit cukup ya. Sudah? Bisa refleksinya? Sudah. Oke. Ya, LKPD-nya dibawa pulang. Untuk apa? Nah, ini sekarang sambil refleksi ya. Sambil dengarkan dulu dia, Kevin, Nicole. Nah, ada di sini ya, dengarkan. LKPD dibawa pulang. Pertanyaannya diruntutkan. PR kalian yang pertama, kalian menghubungi narasumber. 2, 1 guru, 1 siswa. Setelah itu lakukanlah wawancara. Jangan lupa datang harus sopan, beretika ya. Jangan sampai ada guru yang komplain, Bu Lydia kemarin siswanya mau wawancara saya tapi kok nggak sopan, moro nyelonong pas saya lagi makan. Nah, jadi kalau mau ke narasumber lihat situasi kondisi. Kalau lihat bapak gurunya masih makan, ditunggu dulu. Oke? Siap? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya wes, kalau tidak ada sekarang kembali dulu terus kita berdoa sebelum pulang. Oke. Kembali ke tempatnya dulu terus berdoa. Nanti kalau ada kesulitan menghubungi Bu Lydia ya, boleh Japri, boleh di grup kelas. Oke, siap-siap pulang. Ya, tuh. Nanti aja lagi ketua kelas minta tolong dipimpin temannya berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih hari ini. Nanti kalau ada kesulitan saat misalkan Bu, Pak ini nggak bisa dihubungi, mau ganti narasumber, atau ada Bu saya bingung mau bikin pertanyaan apa lagi, kalian boleh tanya Japri ke Bu Lydia ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugasnya.